Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Dayanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal saya dengan judul Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Pertama adalah latar belakang berdirinya sebuah perusahaan dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal atau laba sebesar-besarnya dan mengoptimalkan nilai perusahaan yang dapat menggambarkan keadaan perusahaan yang kinerja finansial sebuah perusahaan dan nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Pihak manajemen perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Kemakmuran pemegang saham, nilai perusahaan ditentukan dari profitabilitas perusahaan. Ya, profitabilitas itu adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba selama periode tertentu. Besar kecilnya profitabilitas dihasilkan oleh perusahaan dapat memengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu, nilai perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan. Selain itu, nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh likuiditas yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangan perusahaan jangka pendeknya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih untuk mempertahankan likuiditasnya. Karena semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin baik juga kinerja perusahaan. Begitupun sebaliknya. Semakin liquid perusahaan, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan kreditur dalam memberikan dananya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata kreditur maupun pada calon investor. Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi pokok dalam penelitian ini adalah apakah likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bagi perusahaan terkait profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi investor. Dari latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengaruh likuiditas dan profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan bersifat positif. Yang kedua, apakah rasio likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk mengetahui menganalisis rasio likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui dan memperoleh mengenai pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas dan profitabilitas secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan tersebut. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu teoritis dan praktis. Teoritis dibagi menjadi 2. Teoritis
yaitu untuk menambah pengetahuan dalam bidang yang diteliti serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti untuk masyarakat secara umum tentang pengaruh rasio, likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dan hasil penelitian dapat dijadikan referensi bahan studi ilmiah untuk menambah wawasan mahasiswa dan diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan rasio likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Manfaat praktisnya penelitian ini dapat diharapkan juga dapat memberikan sumbangan dalam aspek praktis atau guna laksana, yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan para praktisi perusahaan dalam mengelola rasio likuiditas dan profitabilitas untuk mengetahui nilai perusahaan. Kajian teorinya, yang pertama ada teorisinya. Perusahaan dengan laba yang meningkat merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut berkinerja baik sehingga dapat menjadi sinyal positif bagi para investor dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Itu menurut Bhattacharya 1970. Selanjutnya ada nilai perusahaan. Menurut Tusna dan Pujastuti 2006 mendefinisikan bahwa nilai perusahaan diartikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Semakin baik nilai perusahaan akan semakin meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan. Selanjutnya ada likuiditas, merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Selanjutnya ada profitabilitas, adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham yang tertentu. Rasio profitabilitas yang semakin baik akan semakin baik pula menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Menurut Kusuma dan Jainul, semakin tinggi profitabilitas atau profitability, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan, maka menghasilkan laba akan kenaikan nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan kenaikan harga saham perusahaan. Kerangka pemikiran, di sini ada likuiditas dengan current ratio sebagai X1 dan profitabilitas dengan return on asset sebagai X2 dan nilai perusahaan sebagai Y, atau likuiditas dan profitabilitas sebagai variabel bebas atau independen dan nilai perusahaan sebagai variabel terikat atau dependen. Selanjutnya ada hipotesis 1, untuk current ratio dan return on asset secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor logam. Hipotesis kedua, current ratio dan return on asset secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor logam. Hipotesis ketiga, current ratio dan return on asset secara dominan berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur di sektor logam. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, yang menjadi variabel bebas adalah likuiditas dan profitabilitas sebagai X1 dan X2, sedangkan variabel terikatnya adalah nilai perusahaan yaitu Y. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020, yaitu sebanyak 142 perusahaan. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode pervasive sampling sehingga didapat jumlah sampel dalam penelitian.
Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah 30 perusahaan manufaktur di sektor logam yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020. Definisi operasional variabel. Di sini ada 3 variabel, yaitu nilai perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas. Di nilai perusahaan, rumusnya adalah PBP, yaitu harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham dikali 100%. Di likuiditas adalah current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Dan terakhir ada ROA, return on asset, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Metode analisis datanya adalah teknis yang dipakai untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dalam menggunakan analisis regresi berganda. Ini untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A bis 1 CR ditambah B2 ROA ditambah E. Metode analisis data ini mengukur pengaruh variabel independen yaitu CR dan ROA dengan variabel dependen terikat yaitu nilai perusahaan. Model persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan alfa atau konstansa alfa ditambah beta 1 CR ditambah beta 2 ROA ditambah E. Keterangannya yaitu Y sebagai nilai perusahaan, alfa adalah konstansa, beta 1 dan beta 2 adalah koefisien regresi, CR yaitu current ratio, ROA adalah return on asset, yang terakhir ada E adalah error. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.